Pernah ngerasa super happy jam 2 siang, terus tiba-tiba jam 4 sore, nangis kejer sambil dengerin lagu galau. Padahal barusan ketawa ngakak, tenang, itu belum tentu bipolar, tapi bisa juga iya. Nah loh, penasaran? Yuk, kita bahas bareng. Ini bukan konten diagnosa-diagnosaan, ini konten edukasi yang bakal ngebahas bipolar disorder dengan cara santai, lucu, tapi tetap serius. Gas keun, hai gengs, balik lagi di channel paling edukatif tapi nggak bikin ngantuk. Di video ini kita bakal ngobrolin soal bipolar disorder, alias gangguan suasana hati yang mood swingnya tuh bukan kaleng-kaleng. Bukan cuman aku mood swing karena PMS, tapi ini lebih dari itu, gengs. Yuk kita ulik satu-satu, santuy, tapi meresap. Oke, first of all, bipolar itu penyakit mental, bukan kepribadian ganda. Gak, lu bukan punya dua kepribadian kayak di sinetron yang pagi jadi malaikat, malam jadi iblis. Bipolar itu gangguan suasana hati yang ekstrem. Kadang seseorang bisa ngerasa super high, namanya fase mania atau hipomania. Terus bisa drop banget ke titik paling low, alias fase depresi. Coba bayangin roller coaster, tapi bukan yang seru-seruan di Dufan. Ini roller coaster emosi dan korbannya nggak bisa turun. Sekali naik, harus muterin lintasan sampai selesai. Capek, bos. Nah, ada beberapa tipe bipolar. Satu, bipolar tipe 1, ini tipe paling intens. Orang bisa ngalamin fase mania, sampai harus dirawat. Bayangin lo tiba-tiba ngerasa kayak Tony Stark. Super semangat, nggak butuh tidur, punya 1000 ide bisnis, tapi kenyataannya lo malah jual motor buat beli speaker bluetooth buat semua orang di kosan. Yes, itu mania. Kedua, bipolar tipe 2, ini lebih subtle, tapi nggak kalah nyebelin. Ada fase hipomania, mania versi Lito, terus masuk ke depresi yang dalam banget. Jadi lo bisa kelihatan normal, tapi dalamnya udah jungkir balik. Ketiga, cyclothymic disorder. Ini mood swing level ringan, tapi konsisten. Nggak sampai ekstrim, tapi bikin hidup kayak sinetron stripping. Drama terus. Nah, ini penting. Gimana sih gejala bipolar, fase mania atau hipomania? Ngerasa super percaya diri, kayak bisa jadi presiden 2029 padahal belum lulus kuliah. Energi meledak-ledak, ngomong terus tanpa titik koma, tidur cuma 2 jam tapi besoknya tetap on fire. Pengambilan keputusan impulsif, kayak tiba-tiba pengen ke Bali tanpa tiket pulang. YOLO katanya. Fase depresi, sedih yang nggak bisa dijelasin. Bukan karena abis ditinggal pacar doang, ngerasa nggak berharga, bener-bener down. Gak ada energi buat ngapa-ngapain. Bahkan mandi aja males. Pikiran tentang kematian atau bunuh diri bisa muncul. Ini serius dan butuh bantuan profesional. Pertanyaan sejuta umat, kenapa bisa bipolar? Well, nggak ada satu jawaban pasti, tapi biasanya gabungan dari beberapa hal. Genetik, kalau ada keluarga yang punya gangguan ini, kemungkinan kamu juga bisa kena lebih besar. Kimia otak kita punya neurotransmitter kayak serotonin dan dopamin. Kalau mereka lagi chaos, ya mood kita ikutan meledak-ledak. Lingkungan dan trauma, pengalaman hidup yang berat kayak kekerasan, kehilangan orang terdekat, atau tekanan hidup bisa jadi pemicu. Tapi ingat, punya masalah bukan berarti lo lemah. Itu artinya lo manusia. Ini penting nih, bipolar itu bukan cari perhatian, bukan juga alasan buat ngegas-ngegas orang seenaknya. Dan please banget jangan asal bilang, lo bipolar ya, cuma karena temen lo lagi galau. Mental health itu serius. Jangan dijadiin bahan bercandaan kayak, gue bipolar banget deh hari ini. Bro, itu nggak lucu, nggak keren juga. Bipolar nggak bisa sembuh dalam arti hilang 100%, tapi bisa banget dikontrol, sama kayak asma atau diabetes. Perlu perawatan jangka panjang. Caranya gimana? Psikiater dan terapi. Obat-obatan kayak mood stabilizer, antidepresan, atau antipsikotik bisa bantu. Plus terapi kayak CBT atau cognitive behavioral therapy itu keren banget buat ngebantu lo ngatur pola pikir. Tidur yang cukup, jangan begadang mulu ngedit reels, olahraga, dan makan sehat. Klise sih, tapi seriusan ngaruh. Journaling. Tulis perasaan lo, bukan buat dijadiin puisi galau di Instagram, tapi buat refleksi diri. Support system. Dikelilingi orang-orang yang ngerti dan gak ngejudge itu priceless. Let's bust some myths, shall we? Mitos. Orang bipolar itu berbahaya. Fakta? Nope. Mereka lebih mungkin menyakiti diri sendiri daripada orang lain. Mitos. Bipolar itu cuma mood swing. Fakta? Mood swing biasa mah beda level. Bipolar itu bisa melumpuhkan fungsi hidup lo sehari-hari. Mitos. Obatnya bikin ketergantungan. Fakta? Obatnya bukan candu. Itu pengatur kimia otak yang penting banget. Fun fact yang agak sedih. Makin banyak Gen Z yang mulai sadar mereka punya gangguan mood. Itu bukan karena anak zaman sekarang cengeng, tapi karena kita mulai aware, kita mulai peduli. Dan itu hal positif. Kalau lo ngerasa relate, lo nggak sendiri, banyak yang ngalamin ini, dan banyak juga yang berhasil ngatur hidupnya walau punya bipolar. So, gengs, intinya bipolar bukan kutukan, bukan aib, dan bukan bahan lelucon. Ini real dan ini bisa dikelola. Kalau lo ngerasa lo atau temen lo punya gejala kayak tadi, coba pelan-pelan cari bantuan. Bisa dari konselor, psikolog, atau psikiater. Dan kalau lo lagi di fase gelap banget, inget, lo penting, lo berharga. Dan dunia ini butuh lo. Jangan menyerah, healing itu nggak instan, tapi langkah kecil itu tetap langkah. Kalau video ini ngebantu lo jadi lebih ngerti tentang bipolar, jangan lupa like, share ke temen yang butuh, dan subscribe dong
dong. Masa enggak? Biar kita bisa bahas topik mental health lainnya dengan gaya santai, tapi nempel di kepala. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay waras, stay weird, and stay kind. Peace out, gengs!